Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi podcast on TV on the spot. Kali ini hadir bersama saya Gun Cahyono. Dan kali ini spesial podcast on the spot kali ini. Saya berkesempatan untuk bermain-main atau bersilaturahmi di kantor pertanahan Kabupaten Semarang. Dan beliau sudah bersama kami, Kepala Kantor Pertanahan ATR BPN Kabupaten Semarang, Bapak Wahyu Setioko. Assalamualaikum, selamat siang Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Mas. Semoga Mas juga selalu sehat. Amin, Alhamdulillah. Terima kasih Bapak sudah berkesempatan menerima kami Pak. Iya Mas, terima kasih. Kelihatan hari ini cerah sekali Pak. Ini apakah kaitannya dengan kegiatan hari ini? Ya, betul Mas. Terkait pencegahan yang sedang ada di ruang sana Pak. Bisa diceritakan Pak, itu ada kegiatan pencegahan korupsi untuk pelayanan publik yang berkualitas menuju WBBM. Bisa diceritakan latar belakangnya? Betul Mas. Jadi kami memang hari ini mengadakan kegiatan sosialisasi pencegahan korupsi untuk seluruh karyawan-karyawati kantor pertanahan Kabupaten Semarang. Internal ini Pak ya? Internal, tapi kita juga mengundang beberapa stakeholder dari eksternal seperti rekan-rekan PPAT dan juga nanti narasumbernya kita mengundang Bapak Kajari Kabupaten Semarang untuk nantinya memberikan arahan-arahan pada kita dan teman-teman. Kegiatan ini dilatar belakangi dari ini ya Mas ya, upaya kita untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Dan juga dalam rangka pengendalian internal SPIP dan juga kita punya mimpi untuk menuju ke WBBM, wilayah birokrasi bersih melayani. Sebagaimana kita ketahui, kantor pertanahan Kabupaten Semarang ini sudah meraih predikat WBK pada tahun 2019. Harapannya ini jangan hanya sekedar predikat saja, tetapi dapat terus diinternalisasi di sanubari teman-teman, sehingga budaya kerja, budaya melayani ini jauh dari praktek-praktek korupsi. Begitu mungkin Mas latar belakangnya. Ini kan terkait dengan pencegahan korupsi ya Pak di wilayah khususnya di kantor pertanahan Kabupaten Semarang. Nah, menurut Pak Wahyu Setioko selaku Kepala Kantor BPN yang baru berapa? 9 bulan? Baru 3 minggu Mas. Baru 3 minggu saya bertugas ya? Di sini. Selamat datang nih Pak. Terima kasih. Apa ini Pak gagasan atau mungkin program atau terobosan atau ide dari Pak Wahyu Setioko terkait dengan pencegahan korupsi ini Pak? Iya, jadi kami senantiasa melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka untuk melakukan pencegahan korupsi Mas, seperti kita secara periodik mengadakan pembinaan SDM, kemudian juga dalam beberapa kesempatan misalkan dalam kegiatan apel pagi selalu kita tanamkan teman-teman untuk bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bekerja dengan niat ibadah, ikhlas, kemudian niat membantu, memberikan kemudahan bagi masyarakat. Kita juga tanamkan nilai-nilai religi Mas kepada teman-teman. Kita sampaikan bahwa dengan kita membantu orang lain, pasti Tuhan akan membantu kita, seperti itu. Kemudian kita juga bekerja sama juga dengan stakeholder eksternal, seperti dengan koordinasi juga dengan aparat penegak hukum, baik dari kepolisian maupun dari kejaksaan, untuk kita juga bersinergi dalam rangka bersama-sama. Kami mohon dukungan untuk kita bisa memberikan arahan-arahan kepada teman-teman untuk menjauh atau menghindar atau dari praktek-praktek yang terlarang tersebut Mas. Ya, ini kan terkait untuk kepentingan publik khususnya di Kabupaten Semarang ya Pak. Nah, ini mungkin Pak Wahyu punya punya bayangan
atau apa yang dalam benak Pak Wahyu mungkin bisa menganalisa terkait celah-celah nih Pak. Barangkali ada selama ini celah yang mungkin wah ini perlu kiranya diantisipasi, dicegah dan lain-lain. Nah ini gimana Pak? Iya, Masih ada nggak itu? kita selalu berupaya untuk menutup celah-celah tersebut, Mas. Utamanya kepada rekan-rekan yang berinteraksi dengan pemohon dalam hal ini, kita selalu berikan pemahaman-pemahaman, kita selalu berikan arahan-arahan agar mereka bekerja sesuai dengan ketentuan. Kalau di kantor pertanahan ini kan ada petugas-petugas yang ke lapangan ya Mas ya, petugas pengukuran, petugas pemeriksaan tanah. Ini kan teman-teman ini berinteraksi langsung dengan masyarakat. Kita juga selalu memberikan penyuluhan kepada masyarakat, kita berikan edukasi kepada mereka bahwa petugas yang kita terjunkan ini sudah dibiayai oleh negara, jangan memberikan tips ataupun apapun itu, mungkin gratifikasi dan sebagainya. Dalam kegiatan pembangunan zona integritas kita juga sudah berupaya dengan menyampaikan pesan-pesan tersebut seperti misalkan dalam pamflet ataupun dalam slogan-slogan yang ada di front office yang kita harapkan masyarakat bisa mengetahui. Ikhtiar sudah dilakukan. Iya. Harapannya juga bisa dicegah untuk praktik-praktik yang terkait dengan korupsi. Nah, saya mau masuk terkait dengan program yang dilaksanakan kantor pertanahan Kabupaten Semarang nih Pak, terkait PTSL, kemudian ada e-sertifikat. Ini sejauh mana progresnya hingga hari ini Pak? Iya. Untuk program PTSL, jadi program PTSL ini dilaksanakan itu sejak tahun 2017 sampai sekarang masih berjalan di kantor pertanahan Kabupaten Semarang. Tahun 2025 ini kita mendapatkan target 19.840 bidang. Alhamdulillah di bulan April kemarin itu sudah selesai Mas, sudah selesai 100% dan kemudian saat ini sudah mulai kita serahkan kepada masyarakat karena agar bisa segera dimanfaatkan oleh masyarakat sertifikat yang sudah tentunya ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Jadi memang target tahun ini memang agak menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan adanya efisiensi. Kita berharap mudah-mudahan di tahun-tahun mendatang kita masih mendapatkan target PTSL sehingga kepada masyarakat yang masih tanahnya belum terdaftar nanti bisa segera kita laksanakan kembali program PTSL di tahun 2026. Mas. Kalau catatan dari Pak Setioko sendiri terkait dengan PTSL ini gimana respon masyarakat atau mungkin ada catatan-catatan tersendiri? Tantangan atau untuk animo masyarakat alhamdulillah luar biasa, Mas. Jadi bahkan karena dampak penurunan kuota itu ada beberapa masyarakat yang dalam tanda kutip tidak kebagian ya Mas, sehingga harus bersabar untuk kami prioritaskan kembali di tahun depan. Ini menunjukkan animo masyarakat terhadap kegiatan PTSL ini sangat tinggi dan kita melaksanakan PTSL sudah sejak tahun 2017 sehingga masyarakat semakin paham kegiatan PTSL tersebut. Masyarakat semakin mengerti arti pentingnya sertifikat. Kemudian selain kegiatan PTSL saat ini kegiatan yang sedang didorong dan ini menjadi prioritas kementerian adalah sertifikasi tanah wakaf, Mas. Sertifikasi tanah wakaf. Baru saja kami bekerja sama dengan kantor Kemenak, kami mengadakan kegiatan gerakan massal penandatanganan ikrar wakaf. Kenapa itu kami lakukan? Kami berupaya menjemput bola. Kami tidak hanya menunggu berkas dari mereka, tapi kami ingin mengawal sejak dari hulu
kita kawal dengan kegiatan kan kegiatan sertifikasi wakaf ini berawal dari adanya ikrar wakaf. Sejak ikrar wakaf itulah kita sudah ikut mengawal sebagai wujud nyata kontribusi kita untuk membantu percepatan sertifikasi wakaf. Ya, banyak tanah wakaf yang belum tersertifikasi di Kabupaten Semarang atau bagaimana, Pak? Saat ini untuk tanah wakaf yang ada di Kabupaten Semarang itu hingga saat ini tercatat kurang lebih sekitar 4.875 dengan yang belum bersertifikat itu ada kurang lebih 1.600-an. Kami berharap di tahun ini kita bisa menyelesaikan 1.175 dan itu target yang diberikan oleh Bapak Kakanwil. Ya. Kami saat ini sudah mengukur hampir 300 bidang dan di gelombang kedua ini kita targetkan 400 bidang lagi sehingga mungkin sekitar 700-an bidang yang sudah terukur. Kami tidak menunggu dari Kemenak atau dari Nadir mendaftarkan, tapi kami ident dulu. Biar nyicil cepat, Mas. Kami turun dulu, pokoknya kita identifikasi dulu, kita ukur dulu, nggak apa-apa. Nanti data itu yang penting sudah kita kantongin. Sewaktu-waktu nanti dari Nadir atau dari Kemenak mendaftarkan berkasnya, nah data ukurnya sudah tersedia. Itu upaya kami untuk mempercepat. Seperti itu. Upaya untuk sertifikasi tanah wakaf, kemudian PTSL, ini juga mungkin ada kaitannya dengan meminimalisir juga nih Pak ya terkait dengan konflik-konflik pertanahan di Kabupaten Semarang. Betul, Kalau Mas. catatan Pak Wahyu sendiri hingga hari ini bagaimana Pak? Masih ada konflik-konflik pertanahan gitu di Kabupaten Semarang? Iya, terkait dengan mungkin kalau kepemilikan mungkin ada sengketa itu memang masih ada, namun prosentasenya tidak banyak ya Mas ya. Kemudian mungkin ada sengketa batas atau ya yang banyak sengketa waris misalkan seperti itu. Kami dari kantor pertanahan senantiasa menyediakan ruang kepada masyarakat yang mungkin mengalami permasalahan terkait dengan masalah pertanahan. Kami di seksi penanganan sengketa itu kita bisa melakukan mediasi kepada warga masyarakat yang mungkin mengalami permasalahan dengan pihak lain terkait dengan tanah. Terakhir nih Pak, sebelum acara dimulai. Siap, ya. Terkait dengan e-sertifikat nih Pak, terkait dengan publikasi, sosialisasi kepada masyarakat, apakah di Kabupaten Semarang ini sudah aware semua atau responnya bagus atau mungkin masih ada titik-titik yang belum teredukasi? Gimana Pak? Terkait dengan sertifikat elektronik, untuk sosialisasi sudah di beberapa waktu yang lalu ya Mas ya sudah kita lakukan sosialisasi. Saat itu sedang awal-awal diberlakukannya sertifikat elektronik. Feedback masyarakat gimana? Feedback masyarakat di awal-awal memang sempat beredar berita-berita hoax yang tidak betul ya Pak ya. Artinya kalau sertifikatnya tidak dialihkan ke elektronik nanti hilang, tanahnya diambil negara. Alhamdulillah itu sudah kita berikan informasi kepada masyarakat dan masyarakat sekarang sudah bisa memahami tentang sertifikat elektronik. Artinya mereka sudah mengetahui bahwa sertifikat yang analog, yang masih buku, masih sertifikat lama itu masih tetap berlaku. Nah, nanti apabila masyarakat melakukan pendaftaran layanan di kantor pertanahan, nah itulah bisa dimanfaatkan sekaligus momen untuk mengalih media dari sertifikat yang masih analog itu menjadi elektronik dan outputnya cuma berupa 1 lembar. Dan itu sertifikat itu dapat dicetak kapanpun sehingga tidak khawatir apabila mungkin rusak, hilang. Itu kalau dipakai orang itu kita ada sistem pengamanannya Mas, sehingga tidak mungkin akan disalahgunakan orang. Kita
kita ada sistem pengamanannya. Yang jelas kalau misalkan karena rusak, misalkan dimakan rayap atau terkena cairan sesuatu, kapanpun bisa dicetak kembali. Aman itu, ya Pak? Aman, itu keuntungannya sertifikat elektronik. Nah, terakhir lagi nih Siap. Pak, harapan Bapak terkait sertifikat elektronik, kemudian terkait PTSL yang mungkin nanti akan terus berlangsung kepada masyarakat dan secara internal apa Pak? Harapannya kepada masyarakat Kabupaten Semarang, kami persilahkan untuk segera mendaftarkan tanah yang belum didaftarkan. Kami sarankan bisa melalui program PTSL karena ini sangat-sangat membantu. Biayanya untuk sertifikasi PTSL ini Rp0. Tetapi memang masyarakat bertanggung jawab untuk melengkapi berkasnya. Ya, jadi misalkan beli KTP, fotokopi, beli patok itu memang menjadi tanggung jawab masyarakat. Nah, tapi untuk kegiatan sertifikasinya dari mulai pengukuran, pemeriksaan tanah, kemudian penerbitan sertifikatnya sudah dibiayai oleh negara. Itu keuntungan program PTSL. Kemudian terkait dengan sertifikat elektronik, masyarakat tidak perlu termakan berita yang tidak benar, tidak perlu percaya adanya hoax. Jadi sertifikat Bapak Ibu yang masih analog, yang berupa buku itu masih tetap berlaku. Silahkan nanti apabila suatu saat Bapak Ibu masyarakat mengajukan permohonan pelayanan ke kami, nah nanti disitulah momen kita alih mediakan. Jadi nanti keluarnya sudah berbentuk elektronik. Tidak usah khawatir, tidak usah ada ketakutan bahwa nanti kalau sertifikatnya belum dirubah elektronik nanti nggak berlaku, tanahnya diambil negara, itu tidak benar. Baik. Seperti itu. Terima kasih Pak Wahyu Setioko, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang. Semoga sukses semua program-programnya. Amin. Dan lancar untuk e-sertifikatnya. Amin, amin. Mohon doa dan dukungannya dari seluruh masyarakat Kabupaten Semarang. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang kita sekilas dengan Kepala Kantor Pertanahan ATR BPN Kabupaten Semarang. Sesaat lagi kita akan ngobrol lagi dengan narasumber yang lainnya. Saya Agung Cahyono akan kembali usai jeda berikut. Ini program acara wedangan Pak Desastro edisi spesial. Kenapa spesial? Karena temanya yang lagi hangat diperbincangkan oleh masyarakat ya. Yang mereka dirikan, yang mereka lakukan itu harus sesuai dengan semangat pada saat dari Polda dia mendirikan. Akan selalu memberikan suatu bentuk dukungan kepada ormas-ormas yang ada. Tapi yang penting kita di sini bagaimana memberi pencerahan kepada pemirsa vitamin IMTV. dan mineral itu secara umum kita dapatkan dari Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi di acara Podcast on the Spot IMTV Semarang. Dan tadi kita sudah berbincang dengan Kepala Kantor Pertanahan ATR BPN Kabupaten Semarang, Bapak Wahyu Setioko. Dan saat ini di sebelah kanan saya sekarang juga sudah hadir Ketua Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Semarang, Bapak Taufan Fajaryanto, Bapak Dr. Taufan Fajaryanto. Selamat siang Pak Taufan. Siang, selamat siang. Gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Hari ini baik meskipun kemarin seminggu yang lalu di rumah sakit. Ya, semoga tetap sehat ya Pak. Siap, ya? sehat. Nah ini terkait dengan kegiatan hari ini Pak. Ada kegiatan pencegahan korupsi dalam rangka untuk peningkatan pelayanan publik. Dalam hal ini terkait dengan pelayanan di Kantor Pertanahan ATR BPN Kabupaten Semarang. Sebagai Ketua Ikatan
pejabat pembuat akte tanah yang bergelut dengan sertifikat, kemudian juga acap kali ya, bahkan hampir sehari-hari bersinggungan dengan kantor ATR BPN Pertahanan Kabupaten Semarang. Pak Taufan merasakan apa Pak? Pelayanannya seperti apa sejauh ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Taufan Fajaryanto sebagai Ketua Pengda IPAT Kabupaten Semarang. Tema hari ini sangat menarik sekali dan sepengetahuan saya, selama saya menjadi PPAT di Kabupaten Semarang, ini program pertama yang sangat bagus sekali, yang tentunya menjadi bagian penting dari program Pakakan Pak Wahyu. Dan saya sangat mengapresiasi program ini karena ini kaitannya dengan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam pelayanan publik. Dan saya merasa alhamdulillah meskipun mohon izin Pakakan yang baru ini baru istilahnya itu mungkin 1 bulan terakhir ya, tapi gebrakannya itu sangat luar Sudah biasa. satset gitu ya? Satset saya pun ibarat kata harus cepat-cepat berlari untuk mengikuti ritme beliau untuk bagaimana kita clean and clear dalam tata kelola, dalam pengertian pelayanan di masyarakat khususnya dalam di BPN ini. Dan selama ini alhamdulillah sejak Pak Wahyu beliau Pakakan ini menjadi Kakan di Kabupaten Semarang, saya mendengar informasi dari anggota kami di PPAT Kabupaten Semarang, pekerjaan-pekerjaan sudah lancar ya, arti itu betul-betul lancar. Kalaupun ada masalah 1, 2, 3 itu kan pasti bisa dikomunikasikan karena mungkin terjadi salah paham atau mungkin kekurangan data seperti itu. Terkait dengan apa ya, teman-teman di IPAT ya, Ikatan Membuat atau Pejabat Membuat Akte Tanah. Ini terkait dengan praktik-praktik korupsi ini seberapa urgent gitu Pak, kira-kira untuk diminimalisir atau ditiadakan? Oke, kalau saya mengatakan kalau kita kan korupsi ya, kalau Anda menanyakan masalah korupsi, di kita kan ada undang-undang tindak pidana korupsi. Saya yakin dengan program ini ya Pakakan sudah menggaungkan artinya itu anti korupsi di birokrasi, khususnya di Kementerian ATR BPN RI di Kabupaten Semarang, di Kantor Kabupaten Semarang. Saya yakin itu suatu niat yang bagus yang menjadi role model terutama juga buat teman-teman PPAT, artinya supaya hal ini sangat mendukung program kerja. Jangan sampai beliau-beliau yang sudah bekerja maksimal dari Kementerian ATR di Kakan Kabupaten Semarang, teman-teman PPAT sendiri kurang responsif, akhirnya tidak pernah terselesaikan hal yang seperti itu. Jadi ini sangat bagus sekali. Untuk tantangan dalam upaya pencegahan atau pemberantasan korupsi sendiri, kalau Pak Taufan melihat seperti apa nih sebagai praktisi atau langsung aktif di lapangan? Ya, kalau tantangannya saya mengatakan bahwa selama ini mohon izin Pak Kakan bahwa selama saya bekerja sebagai PPAT Kabupaten Semarang, dari awal sampai titik ini untuk bicara korupsi kayaknya tidak sih ya, tidak pernah ada. Itu semenjak saya diangkat sebagai PPAT Kabupaten Semarang tahun 2013 sampai detik ini, korupsi itu di Kabupaten Semarang Kakan ya, tingkat Kakan itu saya merasa tidak pernah menemukan itu. Apalagi dengan digaungkan program ini, itu saya pikir lebih bagus sekali. Cuman tantangannya bagaimana? Nah, sekarang tantangannya, saya tidak bicara masalah korupsi yang saya katakan tidak ada. Mungkin tantangannya butuh komunikasi antara Kementerian ATR dalam hal ini Kakan, Kantor Pertahanan Kabupaten Semarang dengan PPAT Kabupaten Semarang, komunikasi dengan baik, tentu melalui organisasi, sehingga organisasi itu bersama-sama dengan pihak Kementerian ATR, Kantor Pertahanan Kabupaten Semarang menyatukan persepsi supaya tidak dijual keluar itu bagian dari korupsi atau mungkin penyalahgunaan. Baik. Seperti itu. Terakhir Pak Taufan, terkait dengan pesan kegiatan yang dilakukan hari ini terkait pencegahan korupsi kepada masyarakat baik secara umum ataupun kepada internalnya kantor ATR BPN. Baik, pesan saya bahwa ini
hal yang sangat bagus sekali, gerakan yang sangat bagus sekali dan role model ya, semacam project pilot ya di kantah-kantah. Ini harus dicontoh dan saya berpesan sebagai seorang PPAT juga yang melayani masyarakat, percayakan kepada kantor pertanian Kabupaten Semarang dalam hal berkaitan dengan peralihan hak. Apalagi ada peran PPAT di sini. Jadi percayakan kepada dalam hal ini penyelenggara pendaftaran tanah, pelaksana pendaftaran tanah, yaitu BPN, KAKAN, kemudian juga kami sebagai PPAT, sebagai pejabat pembuat akta tanah yang turut serta membantu pelaksanaan peralihan hak itu juga diberikan kepercayaan pada masyarakat. Jangan kemudian berbicara di luar, maaf biaya peralihannya besar atau mahal. Itu tidak dalam bagian itu. Mungkin itu bagian dari pajak-pajak peralihan, entah misalnya jual beli, ada beban pajak penjual, pajak pembeli yang masyarakat artikan bahwa itu bebannya terlalu besar. Padahal itu merupakan pajak-pajak yang dibebankan pada masyarakat, kepada negara. Jadi pesan saya percayakan kepada BPN, kepada kami juga, insya Allah masyarakat juga akan lebih cepat. Dengan adanya program ini, adanya kegiatan ini, mari pesan saya kepada seluruh PPAT Kabupaten Semarang untuk bersinergis dengan BPN Kabupaten Semarang, terutama dengan Pak Kakan, artinya semua permasalahan tentu bisa diselesaikan dengan baik dengan jalan komunikasi, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Dr. Taufan Fajaryanto atas waktunya. Semoga sehat selalu, kemudian juga ATR BPN dan stakeholder terkait juga tetap bisa menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat. Baik, terima kasih Pak Dr. Taufan selaku Ketua Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Semarang. Siap, terima kasih. Lain waktu mungkin kita bisa talk show ngobrol kembali. Siap, terima kasih. Baik pemirsa IMTV, kita rehat sejenak. Sesaat lagi podcast On TV kembali hadir menjumpai Anda. Tetaplah bersama kami. Program acara wedangan Pak Desastro edisi spesial. Kenapa spesial? Karena temanya yang lagi hangat diperbincangkan oleh masyarakat ya. Yang mereka dirikan, yang mereka lakukan itu harus sesuai dengan semangat pada saat Dari Polda dia mendirikan. akan selalu memberikan suatu bentuk dukungan kepada ormas-ormas yang ada. Tapi yang penting kita di sini bagaimana memberi pencerahan kepada pemirsa Vitamin dan IMTV. mineral itu secara umum kita dapatkan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi di podcast On TV, talk show di MTV. Saya ingatkan acara ini tayang setiap hari pukul 20.00 waktu Indonesia Barat hingga 20.30 waktu Indonesia Barat. Dan jika Anda ketinggalan nonton di malam hari di IMTV channel 36 UHF, pemirsa bisa menyaksikan di siang harinya di pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Dan jika masih ketinggalan, pemirsa bisa menyimaknya di YouTube channel IMTV Jateng. Dan tadi sudah dengan Pak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, kemudian dengan Kepala Pejabat Pembuat Akta Tanah dari Kabupaten Semarang. Saat ini spesial juga di sebelah kami sudah hadir Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang, Bapak Ismail Fahmi. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, ini saya agak menyela waktu tugas Bapak. Iya, nggak apa-apa. Terima kasih. Pak Kajari, terkait dengan acara hari ini, pembekalan atau sosialisasi pencegahan korupsi. Titik tekan yang Pak Ismail Fahmi ingin disampaikan kepada jajaran staf internal ataupun eksternal dari kantor BPN atau Pertanahan Kabupaten Semarang seperti apa, Pak? Terima kasih Bapak. Yang saya tekankan tadi di kesimpulan atau ditegaskan untuk penyuluhan hari anti korupsi tadi, bahwa ayo kita sama-sama melaksanakan kegiatan kita itu dengan aturan-aturan yang sudah ada, terus jangan melakukan penyimpangan-penyimpangan, terus bekerja untuk
masyarakat Kabupaten Semarang khususnya dengan ikhlas, dengan sabar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya, terkait dengan adanya barangkali celah normatif atau hal-hal yang bisa berpotensi untuk menimbulkan korupsi, Pak Fahmi melihat seperti apa? Makanya tadi saya ada sedikit ada beberapa gambaran-gambaran yang sudah saya sampaikan ke teman-teman, modus-modus korupsi, delik-delik korupsi, sehingga diharapkan itu teman-teman bisa memahami delik-delik atau aturan-aturan tindak pidana korupsi supaya teman-teman di lapangan itu tidak terjadi penyimpangan ataupun tidak melakukannya. Sehingga dalam hal ini teman-teman BPN juga bisa mendorong masyarakat yang mungkin pengetahuannya masih kurang, bisa memberikan pemahaman-pemahaman yang tadi saya sampaikan. Apabila di dalam melaksanakan kegiatan teman-teman BPN di tengah masyarakat ada hal-hal yang menyimpang, seyogianya memberikan arahan yang baik dan bagus supaya panitia di dalam hal ini di tengah-tengah masyarakat tidak melakukan kegiatan yang menimbulkan penyimpangan-penyimpangan atau berakibat hukum. Ya, kalau menurut Pak Fahmi dari catatan selama ini gimana untuk penegakan hukum khususnya dalam bidang korupsi di Kabupaten Semarang seperti apa, Pak? Ya, alhamdulillah kami dari Kejaksaan Kabupaten Semarang tahun ini dan sudah melaksanakan tupoksi kami dengan baik dan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku maupun apa yang sudah digariskan oleh pimpinan kami. Beberapa penanganan kasus korupsi di Kabupaten Semarang baik tindakan ya maupun pencegahan sudah kami lakukan. Begitu juga di dalam hal pengembalian kerugian negara di bidang Pitsus sudah melaksanakan. Mungkin beberapa berita-berita yang sudah kita pernah baca bersama, khususnya penanganan kasus korupsi melalui tindak pidana khusus, tindakan represif itu kita sudah melakukan tindakan maupun pengembalian juga. Karena kita juga dalam berpedoman bahwa selain kita melakukan tindakan juga ada pengembalian kerugian. Ya. Begitu juga di bidang intelijen, Bapak Kasintel di sini ada, dia sudah melakukan upaya-upaya pencegahan, baik melalui penyuluhan hukum, jaksa masuk sekolah, terus jaksa garda desa, itu sudah kami upayakan semua. Hal itu semua adalah bentuk bagi kita pemberantasan korupsi. Karena pemberantasan korupsi kan ada dua, ada pencegahan, ada penindakan. Di sini untuk pencegahan ada bidang intelijen, sedangkan ada penindakan, ada bidang tindak pidana khusus. Baik. Kita berkolaborasi membangun Kabupaten Semarang yang lebih bagus lagi. Baik, Pak, ini terakhir karena Bapak ini kelihatannya mau ada acara lagi. Iya ini. Terkait dengan program pesan dan harapan kepada masyarakat nih Pak, untuk mendukung program pemerintah Astacitanya Pak Presiden untuk pemberantasan korupsi dan pencegahannya. Monggo pesan buat masyarakat khususnya Kabupaten Semarang dan masyarakat umum pada umumnya. Untuk masyarakat Kabupaten Semarang yang saya cintai dan saya banggakan, seperti slogan kami Pak, sedikit aja di setiap penyuluhan kami selalu pakai tagline kenali hukum, jauhi hukuman. Kenali hukum, jauhi hukuman. Dengan kita mengenal hukum, kita belajar hukum, kita memahami hukum, insya Allah kita terhindar dari hukuman atau permasalahan hukum. Jadi kenali hukum, jauhi hukuman. Baik, terima kasih Pak Fahmi atas waktunya. Dan itu tadi pemirsa untuk podcast On TV edisi kali ini, yakni sosialisasi pencegahan korupsi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di kantor pertanahan Kabupaten Semarang menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Saya Gung Cahyono beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, terima kasih.